Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat. Dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat mempelajari tentang konsep gizi kesehatan. Kemudian di sana kita akan mempelajari tentang gizi dalam daur kehidupan serta konsep-konsep gizi dan kesehatan. Jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan vitamin larut air. Vitamin larut air merupakan komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam membantu metabolisme energi. Biasanya tidak disimpan di dalam tubuh dan akan dikeluarkan melalui urin. Oleh sebab itu penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam vitamin larut air ini untuk mencegah kekurangan yang akan dapat berdampak terhadap gangguan fungsi tubuh. Vitamin larut air ini dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks, yang mana untuk vitamin B kompleks ini terdiri dari 8 faktor yang saling berkaitan fungsinya di dalam tubuh dan terdapat di dalam bahan makanan yang juga hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian secara umum vitamin larut air ini memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu dalam membantu proses metabolisme tubuh. Setelah mempelajari topik ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan jenis, fungsi, sumber, akibat kekurangan dan kelebihan dari vitamin larut air. Sebagaimana namanya, vitamin larut dalam air. Jadi sifatnya juga larut di dalam air dan pelarut air. Simpanannya sebagai kelebihan kebutuhan sangat sedikit, dikeluarkan melalui urin, dan ketika terjadi kekurangan dalam asupan maka gejala defisiensinya itu sangat cepat, sehingga memang harus selalu ada di dalam asupan makanan sehari-hari. Umumnya vitamin larut air ini tidak memiliki prekursor dan absorpsinya melalui pencernaan. Vitamin larut air terdiri dari dua jenis, yaitu vitamin C yang dikenal dengan asam ascorbat dan vitamin B kompleks, yang mana vitamin B kompleks ini terdiri dari 8 faktor, yaitu vitamin B1 yang dikenal dengan tiamin, vitamin B2 yang dikenal dengan istilah riboflavin, vitamin B3 yang dikenal dengan istilah niacin, lalu vitamin B5 dengan istilah asam pantotenat, kemudian vitamin B6 pyridoxine, lalu B7 biotin, B9 asam folat, dan vitamin B12 yang dikenal dengan istilah kobalamin. Nah, kemudian untuk vitamin C atau dikenal dengan asam ascorbat, ini pertama kali ditemukan karena adanya kasus penderita scurvy yang dialami oleh para pelaut yang berlayar selama berbulan-bulan, dan mereka hanya berbekal dengan makanan kering dan biskuit, sehingga kemudian mengalami penyakit dengan gejala pucat, rasa lelah berkepanjangan, kemudian perdarahan di bawah kulit, perdarahan pada gusi, juga ada odem dan juga tukang. Lalu selanjutnya seorang dokter dari Skotlandia menemukan bahwa penyakit ini dapat diatasi dengan mengkonsumsi jeruk, yang kemudian pada tahun 1932 seorang ilmuwan berhasil mengisolasi zat antiskorbut dari jaringan adrenal jeruk dan kol, yang kemudian dinamakan dengan vitamin C. Vitamin C sendiri merupakan kristal putih yang larut di dalam air, stabil dalam keadaan kering, sangat mudah rusak oleh oksidasi dan air panas, cukup stabil dalam asam dan tidak stabil dalam basa atau alkali,
dan dikenal dengan vitamin yang paling labil karena sifatnya yang sangat mudah rusak oleh panas dan juga udara. Vitamin C memiliki fungsi yang banyak di dalam tubuh, yaitu sebagai koenzim atau kofaktor, dan fungsi yang lain adalah sintesis kolagen, yaitu menghidrolisis prolin dan lisin menjadi hidroksiprolin yang merupakan bahan penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen sendiri merupakan protein yang mempengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat seperti pada tulang rawan, matriks tulang, dentin gigi, membran kapiler, kulit, dan juga tendon. Sehingga vitamin C ini berperan dalam proses penyembuhan luka, juga patah tulang, perdarahan di bawah kulit, dan juga perdarahan gusi. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam absorpsi dan metabolisme besi. Jadi vitamin C ini membantu untuk mereduksi ferro menjadi ferri, ya, yaitu sehingga di dalam usus sehingga lebih mudah untuk diabsorpsi atau diserap di dalam tubuh. Kemudian absorpsi besi dalam bentuk non-hem meningkat 4 kali lipat bila ada vitamin C. Nah, vitamin C ini berperan dalam memindahkan besi dari transferin di dalam plasma ke ferritin hati. Kemudian absorpsi kalsium. Jadi vitamin C juga berperan dalam absorpsi atau penyerapan kalsium, yaitu di mana vitamin C membantu absorpsi kalsium dengan menjaga agar kalsium tetap berada dalam bentuk larutan. Selanjutnya mencegah infeksi. Jadi vitamin C memiliki peran untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, kemudian juga mencegah kanker dan penyakit jantung, yaitu dalam perannya untuk mencegah pembentukan nitrosamin yang merupakan yang memiliki sifat karsinogenik, sehingga berperan dalam mencegah kanker dan penyakit jantung. Kemudian juga fungsi yang lainnya adalah sebagai antioksidan yang dapat mempengaruhi pembentukan sel-sel tumor. Nah, ini adalah gejala-gejala yang akan timbul ketika kekurangan vitamin C. Walaupun saat ini gejala skorbut sudah jarang terjadi karena sudah diketahui cara mencegah dan mengobati skarbut, ya, dan masyarakat sudah memahami sumber-sumber dari vitamin C. Namun pada umumnya ketika terjadi kekurangan vitamin C, tanda-tanda awal yang muncul adalah lelah, lemah, nafas pendek, kejang otot, ya, dan warna keburuan di bawah kulit, perdarahan gusi, ya, gigi longgar, mulut dan mata kering, kemudian juga rambut rontok dan seterusnya. Dan untuk gejala skorbut sendiri akan timbul bila vitamin C dalam darah itu kurang dari 0,2 mg per dl, namun walaupun ini sudah sangat jarang ditemui. Kelebihan vitamin C sangat jarang dijumpai, terutama untuk kelebihan melalui makanan yang dikonsumsi itu tidak menimbulkan gejala, karena memang sifatnya larut dan dalam air dan akan dikeluarkan melalui urin. Namun ketika berlebih dalam konsumsi suplemen vitamin C, biasanya gejala yang timbul ini adalah menimbulkan hiperoksaluria atau juga bisa menyebabkan batu ginjal. Ini adalah beberapa sumber vitamin C. Walaupun masih tidak hanya dari sumber jenis makanan ini, masih banyak bahan-bahan makanan yang lain yang memiliki kandungan vitamin C.
Namun jika dilihat di sini, beberapa yang termasuk tinggi kandungan vitamin C-nya adalah daun singkong, daun katuk, kemudian jambu monyet, daun pepaya, ya jambu biji, mangga muda, kembang kol, ya dan yang lainnya. Ini adalah AKG yang dianjurkan untuk kebutuhan vitamin C, sama dengan kebutuhan zat gizi yang lain. Di sini bisa dilihat untuk setiap golongan usia, dan khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui ada penambahan 10 mg untuk ibu hamil dan 25 mg untuk 6 bulan pertama menyusui, dan selanjutnya penambahan 10 mg. Vitamin B1 atau dikenal dengan istilah tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin B1 ini cukup stabil, dan di dalam keadaan larut, vitamin B1 hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam suasana alkali, vitamin B1 mudah rusak oleh panas atau oksidasi. Kemudian kehilangan tiamin oleh pemasakan bergantung pada lama dimasak, kemudian juga pH, lalu suhu, kemudian jumlah air yang digunakan dan dibuang. Tiamin juga tahan terhadap suhu beku, dan untuk absorpsinya itu di dalam duodenum. Vitamin B1 dalam bentuk pirofosfat atau TPP atau difosfat atau disingkat dengan TDP, berfungsi sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Kemudian selain itu menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi, lalu memperlancar proses metabolisme, sirkulasi darah, mengoptimalkan aktivitas kognisi dan fungsi otak, mencegah terjadinya kerusakan syaraf, serta memulihkan gangguan syaraf pusat dan tepi. Lalu sebagai aktivator endapan dalam metabolisme karbohidrat dan mengaktifkan penyerapan asam lemak pada usus halus, juga memelihara keseimbangan air dalam tubuh. Nah, untuk fungsi dalam metabolisme, ya, jadi memiliki fungsi untuk membantu proses reaksi metabolisme energi pada zat gizi lemak, protein dan asam nukleat. Namun peranan utamanya adalah dalam metabolisme karbohidrat. Kekurangan tiamin dapat terjadi karena kurangnya konsumsi, biasanya disertai karena kurangnya asupan energi, lalu juga bisa karena gangguan absorpsi atau penyerapan, lalu bisa karena ketidakmampuan tubuh menggunakan tiamin secara optimal, atau bisa juga karena meningkatnya kebutuhan, misalnya karena kebutuhan energi yang meningkat. Gejala yang biasa ditemui untuk kekurangan tiamin ini terutama berkaitan dengan sistem saraf dan juga jantung, yang ketika dalam keadaan berat itu dinamakan dengan beriberi, yang dikenal dengan dua jenis beriberi, yaitu basah dan kering. Beriberi basah ditandai oleh sesak nafas dan adanya odema setelah mengalami rasa lelah berkepanjangan. Ya, tanda-tanda ini menunjukkan kegagalan. Lalu untuk beri-beri kering ditandai oleh kelemahan otot yang bisa berlanjut kepada kelumpuhan kaki, dan akhirnya akan menyebabkan kegagalan jantung. Selanjutnya untuk sumber vitamin B1 bisa dilihat di sini, ada di dalam berbagai macam jenis bahan makanan. Namun kalau yang terlihat di sini yang paling tinggi itu ada di dalam kedelai, kemudian kacang hijau, kacang merah, kuning telur bebek,
kuning telur ayam dan seterusnya. Ini adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin B1 di setiap golongan usia, dan ada penambahan khusus untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Selanjutnya, vitamin B2 atau dikenal dengan istilah riboflavin. Riboflavin dalam bentuk murni merupakan kristal kuning yang larut dalam air dan tahan panas serta tahan terhadap oksidasi juga asam, tetapi tidak tahan terhadap alkali dan cahaya, terutama sinar ultraviolet. Dalam proses pemasakan tidak banyak yang rusak. Kemudian vitamin B2 ini disimpan dalam bentuk flavin adenin dinukleotida atau FAD sebanyak 70-90% di dalam hati, jantung dan juga ginjal. Kemudian di dalam darah, vitamin B2 terikat dengan albumin sebagian besar. Kemudian sebanyak 200 mikrogram vitamin B2 dibuang dalam urin setiap harinya. Riboflavin mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua jenis koenzim, yaitu flavin adenin dinukleotida dan flavin adenin mononukleotida, yang mana kedua jenis koenzim ini berperan dalam reaksi oksidasi reduksi dalam sel sebagai pembawa hidrogen dalam sistem transfer elektron dalam mitokondria. Keduanya juga sebagai koenzim dehidrogenase yang mengkatalisis langkah pertama dalam oksidasi berbagai tahap metabolisme dalam glukosa dan asam lemak. Flavin adenin mononukleotida digunakan untuk mengubah piridoksin atau vitamin B6 menjadi koenzim fungsionalnya, dan sedangkan flavin adenin dinukleotida berperan dalam perubahan triptofan menjadi niacin. Sehingga untuk riboflavin ini juga diperlukan untuk sintesis DNA. Kekurangan riboflavin biasa terjadi secara bersamaan dengan kekurangan vitamin larut air yang lain, dan tanda-tanda kekurangan biasa terjadi sebagai akibat dari kekurangan zat gizi lain atau setelah beberapa waktu kurang mengkonsumsi protein hewani dan juga sayuran berwarna hijau. Tanda-tanda kekurangan baru akan terlihat setelah beberapa bulan kekurangan konsumsi dari riboflavin ini. Awalnya biasanya terlihat antara lain adalah mata panas dan gatal, tidak tahan cahaya, kemudian kehilangan ketajaman mata, bibir, mulut, serta lidah sakit dan panas, dan akan berkembang menjadi seilosis atau bibir meradang seperti yang ada pada gambar. Kemudian stomatitis angular atau sudut mulut yang pecah, lalu glositis atau lidah licin dan berwarna keunguan, dan terjadi pembesaran kapiler darah di sekeliling kornea mata. Di samping itu juga dapat mengakibatkan bayi lahir sumbing dan juga terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini adalah beberapa jenis bahan makanan yang mengandung vitamin B2, bisa dilihat pada tampilan ini. Selanjutnya niacin atau asam nikotinat atau dikenal dengan vitamin B3. Identifikasi niacin ini berkaitan erat dengan penelitian tentang penyebab dan pengobatan pellagra yang penyakit umum yang ditemukan pada abad ke-18 di negara-negara Eropa, yang kemudian selanjutnya ditemukan bahwa penyakit pellagra ini
pada anjing pada saat itu disebabkan oleh kekurangan asupan niacin. Nah, niacin ini dalam makanan berada dalam keadaan terikat dengan protein dan juga pada koenzim berbentuk kristal putih, sifatnya lebih stabil dari vitamin B1 dan vitamin B2. Kemudian juga tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali dan juga oksidasi, dan tidak mudah rusak pada pengolahan dan pemasakan normal. Nikotinamida sebagai bagian koenzim NAD dan